Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pengawasan pembagian dana bantuan sosial di RT setempat. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan ketua RT serta masyarakat di lingkungan setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pembagian dana bantuan sosial di RT setempat dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan sosial. Selain itu, pengawasan juga dapat membantu mengurangi penyalahgunaan pembagian dana bantuan sosial dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan dana bantuan sosial yang efektif dan efisien. Dana bantuan sosial merupakan salah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Tujuan dari dana bantuan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Dana bantuan sosial dapat berupa bantuan keuangan, bantuan barang, atau bantuan jasa yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penggunaan dana bantuan sosial yang efektif dan efisien sangat penting untuk mencapai tujuan dari program bantuan sosial. Namun penggunaan dana bantuan sosial yang seringkali tidak efektif dan efisien karena kurangnya pengawasan. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan dana bantuan sosial dan mengurangi dampak positif dari program bantuan sosial. Penelitian ini berfokus pada peran pengawasan dalam pembagian dana bantuan sosial atau bansos di tingkat rukun tetangga. Bantuan sosial merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam situasi krisis atau bencana. Namun seringkali terdapat masalah dalam penyaluran bansos seperti ketidakadilan dan penyalahgunaan wewenang. Pengawasan pembagian dana bantuan sosial di RT setempat juga dapat membantu mengurangi penyalahgunaan dana bantuan sosial. Peran pengawasan pembagian dana bantuan sosial di RT setempat adalah memastikan bantuan tersebut tersalurkan dengan tepat sasaran, adil dan transparan, serta mencegah penyalahgunaan atau ketidakberesan. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. 1. Bagaimana peran pengawasan pembagian dana bantuan sosial di RT setempat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan sosial? 2. Apa saja bentuk bantuan sosial yang diterima oleh lingkungan RT setempat? 3. Faktor apa saja yang menjadikan warga setempat dikatakan layak untuk menerima bantuan sosial. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pembagian dana bantuan sosial di lingkungan RT setempat. 2. Mengetahui pembagian bansos tersebut dalam bentuk apa saja. 3. Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadikan warga setempat layak mendapatkan bansos. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Manfaat teoritis, menambah wawasan mengenai peran pengawasan pembagian dana bantuan sosial di lingkungan setempat. 2. Manfaat praktis, memberikan gambaran dan contoh nyata terhadap pelaksanaan pembagian bansos yang terjadi di lingkungan setempat. Teori pengawasan adalah konsep yang menjelaskan bahwa pengawasan adalah proses memantau dan mengontrol aktivitas untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai. Dalam konteks pembagian dana bantuan sosial, pengawasan dapat membantu memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan efektif dan efisien, serta mengurangi risiko penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, pengawasan sangat penting dalam memastikan bahwa dana bantuan sosial digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, pelaku utama yang melakukan pengawasan ialah ketua RT setempat. Teori transparansi menjelaskan bahwa transparansi adalah prinsip yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui informasi tentang aktivitas organisasi. Dalam konteks pembagian dana bantuan sosial, transparansi dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Webster dan Waluyo mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan, bertanggung jawab, dan akuntabel. Dengan demikian, akuntabilitas dapat membantu memastikan bahwa dana bantuan sosial digunakan dengan efektif dan efisien, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data tentang peran pengawasan pembagian dana bantuan sosial di RT 22. Penelitian ini dilakukan di lingkungan RT 22 yang bertempat di Jalan Urip Sumuharjo, Lurung Sukamurni, Sekojo, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2. Penelitian ini diteliti menggunakan metode wawancara dan observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pembagian dana bantuan sosial di RT setempat memiliki peran yang penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bansos. Menurut Ketua RT setempat mengatakan bahwa
Pengawasan pembagian bansos sangat penting dilakukan guna transparan terhadap warga sekitar dan tidak terjadi miskomunikasi. Pengawasan dilakukan agar bansos tersebut diberikan kepada warga yang membutuhkan tanpa adanya penyalahgunaan. Kami juga melakukan pengawasan dengan berbagai cara seperti pemantauan langsung, proses pembagian bansos, memeriksa data berkas penerima bansos, mendokumentasikan kegiatan pembagian bansos, dan menyerahkan laporan bukti dokumentasi kepada pihak kelurahan mengenai bansos yang telah dibagikan kepada warga. Wawancara pada tanggal 12 Mei 2025. Lingkungan RT 22 telah menerima berbagai bentuk bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai atau BPNT, program Indonesia Pintar atau PIP, program Kartu Kesehatan. Bantuan ini didistribusikan melalui berbagai cara, seperti Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS untuk PKH dan BPNT, rekening bank untuk BLT, dan fasilitas langsung untuk bantuan pendidikan dan kesehatan. Menurut warga RT 22, mereka merasa terbantu dengan kepemimpinan Ketua RT sekarang, karena para warga lebih cepat mendapat informasi dari para pegawai pemerintahan terkait bantuan sosial yang akan segera berlangsung. Menurut salah satu warga sekitar, alhamdulillah Ketua RT sekarang lebih cepat mendapat informasi terkait pembagian bansos dan bansos tersebut dibagikan secara tepat sasaran untuk warga yang membutuhkan. Wawancara pada hari Selasa 13 Mei 2025. Beberapa faktor yang menjadikan warga RT setempat layak untuk mendapatkan bansos pemerintahan yaitu 1. Kondisi ekonomi. Warga yang memiliki pendapatan rendah atau tidak stabil sehingga membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. 2. Kondisi fisik. Warga yang memiliki disabilitas, lansia, atau kondisi kesehatan yang memerlukan perawatan khusus. 3. Kondisi sosial. Warga yang hidup sendirian, tidak memiliki keluarga atau memiliki masalah sosial lainnya. 4. Kriteria bansos. Warga yang memenuhi kriteria bansos yang ditetapkan oleh pemerintah seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. 5. Kebutuhan mendesak. Warga yang terkena musibah, bencana alam, atau kebutuhan mendesak lainnya. Pemerintah menggunakan data DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk menentukan kelayakan warga menerima bansos. DTKS memuat data tentang kondisi sosial ekonomi warga, sehingga pemerintah dapat menyalurkan bansos secara tepat sasaran. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, Ketua RT di sini sering melakukan pengecekan secara berkala terkait kondisi ekonomi masyarakat warga RT 22. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pengawasan pembagian dana bantuan sosial yang terjadi di lingkungan RT 22 memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa bantuan tersebut dibagikan secara efektif dan efisien. Pengawasan ini dilakukan agar dapat membantu mengurangi penyalahgunaan pembagian bansos dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Kelebihan pengawasan. Pengawasan pembagian dana bantuan sosial di lingkungan RT 22 memiliki beberapa kelebihan seperti 1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan dapat memastikan bahwa bantuan sosial dilakukan secara transparan dan akuntabel. 2. Mengurangi penyalahgunaan. Pengawasan dapat membantu mengurangi penyalahgunaan pembagian bansos dan memastikan bansos tersebut tepat sasaran. 3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pengawasan dapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dengan memastikan bahwa bansos tersebut tepat sasaran. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan di lingkungan RT 22 memiliki peran penting dalam memastikan bahwa bansos tersebut dibagikan kepada warga yang membutuhkan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu dilakukannya peningkatan pengawasan pembagian bansos untuk memastikan bahwa hal tersebut dilakukan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian, dapat penulis simpulkan bahwa pengawasan pembagian bansos di lingkungan RT 22 telah dibagikan kepada warga secara tepat sasaran atau
lebih memilih ke warga yang membutuhkan secara efektif dan efisien. Pengawasan yang efektif juga dapat memastikan bahwa dana bansos digunakan untuk tujuan yang tepat dan memberikan manfaat yang maksimal bagi warga setempat. Oleh karena itu, pengawasan pembagian bansos di lingkungan RT 22 sangat penting dilakukan. Peningkatan pengawasan pembagian dana bansos di lingkungan RT 22 perlu dilakukan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan efektif dan efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dan aparat pemerintah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana bansos. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bansos di lingkungan RT setempat juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat. Pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat dan aparat pemerintah tentang pentingnya pengawasan dan pengelolaan dana bansos yang efektif dan efisien juga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dana bansos.